Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman anak modul? Saya Andi Mangara, teman Anda, dan kita kembali bertemu di acara Modul Inspiration Talk, sebuah perbincangan yang saya harap bisa memberi inspirasi, motivasi. Nggak usah sampai nangis-nangis ya. Di edisi kedua kita kali ini, saya akan mengobrol dengan dua kawan ya, yang mengurusi Masjid Alumni PPSP IKIP Ujung Pandang. Yang pertama, saya panggil apa nih? Imran, Pak Imran. Imran aja. Kanda, ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya. Baik. Yang kedua nih Pak Masud. Ya nggak salah lagi. Apa kabar? Alhamdulillah, ya. Sehat ya? Ya, sehat kan. Ya. Baik. Saya kira sejarah ini penting kita hadirkan kepada teman-teman kita yang menyaksikan acara ini. Jangan lupakan sejarah, ya. Apalagi mengkhianatinya. Ya. Ini mungkin bisa diceritakan nih. Awal pertama kali ide buat ayo kita bikin masjid yuk. Itu gimana? Pak Imran? Iya, baik Kanda. Jadi berawal dari kumpul-kumpul kami, silaturahim Ya. kebetulan di rumah saudari Dr. Emi Dr. Emi Kartahara. Ah Ya, iya. beliau Kepala Dinas Kesehatan Sinjai Sekarang? Iya. Sekarang ya? Ya. Oke, Lebo luar biasa. Di daerah Mangasa sana, Di rumahnya ya? di rumahnya kami kumpul-kumpul. Tiba-tiba entah keluar dari pemikirannya siapa hari itu, tercetus ide, gimana kalau kita rancang-rancang untuk membangun masjid alumni PPSP ya. Bus. Saat itu kebetulan Pak Waris ada. Aris ada? Ada. Itu sambil apa? Arisan kah? Atau Enggak, ngumpul-ngumpul rutin sekedar saja? Ngumpul-ngumpul aja. Kebetulan ya lagi kangen-kangenan gitu. Iya, iya, iya. Jadi saat itu Pak Waris ini langsung mengatakan begini, saya punya lahan. Lahan? Saya punya lahan. Cukup kalau mau bangun masjid itu. Insya Allah. Saya siap. Yang penting teman-teman juga siap untuk membantu pembangunannya. Seperti lahannya itu. saya siapkan, Ya. teman-teman cari modalnya. Ya, untuk segala didirikan sesuatunya untuk nanti itu. kamu yang ngurus deh, gitu ya? Ya, seperti itulah. Ya, dan itu sekitar bulan September 2018. 4 tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu. Ini kan September sekarang kita Oh, ya? iya, tepat. Ya, sekitar 4 tahun yang lalu. Seperti itu. 4 tahun yang lalu lah? Iya. Dan itu awalnya? Awalnya di teman-teman anak 85? Iya. Terus virusnya menyebar ke semua angkatan gitu ya? Iya, seperti itu. Baik. Itu awalnya. Nah, kalau kepala otoritanya nih Pak Masud, tahu dong perkembangan terkini. Ini progres pembangunan masjid kita ini udah sampai ke tahap mana nih? Ya, terima kasih Kanda Andi Mangara. Jadi kalau mendengar tadi Pak Ketua Umum Pembangunan Masjid kita ini, perjalanan pembangunan ini sudah berjalan dari ide awal itu sudah 4 tahun. Ya. Tahun ya? Ya, kalau kita melihat saat ini progresnya kemungkinan baru di antara 50 sampai 60%. 50 artinya sampai kalau kita 60% ya? Iya, artinya dengan kurun waktu 4 tahun sebenarnya lambat kalau kita mau melihat secara keseluruhan. Dan saya kira bukan cuma masjid kita, di mana-mana lihat kan masjid itu lama banget ya. Jadi barangkali itu kesempatan juga diberikan kepada kita dikasih waktu yang panjang untuk lebih banyak beramal, barangkali seperti itu. Ini dibalik kata-katanya yang bijak mengandung permintaan partisipasi. Tiba-tiba saya jadi ingat kata ini loh. Tidak ada pembangunan tanpa partisipasi, dan tidak ada partisipasi tanpa keterbukaan, ya. Dan kita berusaha di obrolan ini untuk terbuka, ya. Yang Anda harapkan dari teman-teman anak modul ini seperti apa sekarang ini? Fresh money, bahan-bahan kah, atau sumbangan pemikiran kah, atau agar masjid kita ini
rampung dan indah pada waktunya? Seperti yang kita lakukan selama ini ya harapan kami sebenarnya semoga para alumni tidak bosan. Hampir setiap hari itu kami lempar di grup WhatsApp paket-paket permintaan sumbangan, permintaan donasi untuk pembangunan masjid kita ini. Kami dari panitia tidak bosan-bosannya meminta partisipasi itu, mengajak untuk beramal jariah. Ya, saya pikir ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita sama-sama beramal jariah dengan membangun masjid kita ini. Terus terang bahwa saat ini progres pembangunan masjid kita secara keseluruhan dari segi fungsional itu sudah layak untuk kita gunakan. Udah bisa sholat 5 waktu bisa salat 5 waktu. Saat ini masyarakat sekitar sudah menggunakan itu meskipun dengan keterbatasan. Ini lokasinya harus Anda sebutkan ya. Mungkin banyak yang belum tahu masjid kita. Iya, di Kelurahan Gontang. Kelurahan Tanjung Bunga. Di Kecamatan Jalan Gontang Raya, Kecamatan Tamalate. Itu yang gampangnya mungkin kalau kita masuk ke arah Tanjung, belok kiri Akademi Pariwisata. Iya, betul. Ada panduannya, di depan Culture Club gitu Culture Club, ya. Itu dia ya. Bisa dicari di Google kan? Ya, gampang sekali. Kalau buka Culture Club langsung dapat. Masjidnya juga dapat. Dapat gitu ya. Iya. Ini pertanyaan di luar ini loh, di luar masjid kita. Anak 85 kan? 85. Pagi? Pagi. Maksud? Sama, 85 juga. Sore? Sore. Tapi kan kita menyatu pagi sore ya. Ya, alhamdulillah. Kadang-kadang anak pagi tuh sampai sore sekolahnya. Itu ya. Anak sore datang pagi. Ya, untuk ketemu-ketemuan kita akrab sekali ya. Betul kan. Ngomong-ngomong, siapa yang paling Anda rindukan? Ya udah lama sekali nggak ketemu sejak Anda tamat tahun 85. Pasti ada dong ya. Karena reuni nggak pernah datang atau gimana, siapa? Iya. Jadi selama ini kan kami sering ketemuan. Tapi ada memang teman yang lama tidak pernah ketemu. Siapa itu? Ada salah seorang itu namanya Bambang Cahyono. Bambang Cahyono? Iya. Wah. Kami tidak tahu. Teman kelas Anda dari kelas 1? Teman kelas dari SMA, dia teman kelas di SMA. Palma atau dari Sosman? Palma. Ya. Mulai dari kelas 9 sampai 10, 11 Palma itu teman kelas. Itu mengasihkan dia ya? Anaknya nakal? Oh enggak. Usil? Oh enggak, justru karena rajin belajar dan tenang. Oh. Iya, seperti itu kan. Itu ya? Iya. Kalau Mas Fat siapa ya, Mas? Ya, saya ada sahabat saya. Dia warga keturunan. Ya. Namanya Joni. Joni? Saya dengar terakhir dia mualaf masuk Islam ya. Cuma itu beritanya saja. Tapi saya tidak pernah ketemu, belum pernah ketemu orangnya. Sejak kita tamat di tahun 85 itu sampai hari ini belum pernah ketemu. Berita ada, orangnya nggak pernah ketemu ya. Mudah-mudahan kalau dia menyaksikan atau siapapun teman Joni atau Bambang tadi menyaksikan, bisa datanglah ya ke masjid kita ini ya. Masjid kita, betul. Baik. Ini kan kalau saya lihat masjid kita luas kan ya, halaman parkirnya yang luas. Bangunannya seberapa luas sih sebenarnya? Bangunan kita itu 18 dikali 20. Menampung 2 lantai. Jamaah itu? Ya, menampung kurang lebih 800 jamaah. Itu untuk bangunan gedung. Nah, kita kan punya pekarangan yang sangat luas ya, area parkir yang luas. Nah, waktu Idul Fitri dan Idul Adha itu sudah digunakan oleh masyarakat di area parkir yang baru-baru ini. Salat Id, area parkir itu digunakan gitu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih besar, katakan misalnya di bulan Ramadan, insya Allah akan bisa menampung jamaah dari 2 lantai ini. Masjid ini berfungsi sosial, pencerahan, pusat kebudayaan. Jadi macam-macam kita bisa bikin di situ ya. Gimana? Malah kemarin Idul Adha itu kita ada kurban. Ya gitu ya? Iya. Jadi ada kegiatan pemotongan kurban di pekarangan masjid ini. Iya. Begitu. Ada ruangan disediakan buat kita beraktivitas, jadi tempat belajar, mengajar atau gimana? Rencananya ya. Jadi di lantai 2 ya, lantai 2 itu mungkin kita bisa gunakan untuk itu. Tetapi di sekitar masjid, di sebelah timur masjid itu masih ada area yang kosong yang mungkin kita bisa gunakan untuk apakah ruang belajar atau apa begitu. Kafe, tempat. Ya, kalau soal area
insya Allah tempat ini sangat luas gitu. Kemudian di atas tempat wudhu saat ini juga kita rencanakan bangun sekretariat IKA di lantai 2. Di situ kita berkantor, kita ya? berkantor untuk kegiatan-kegiatan IKA. Ada pertanyaan titipan buat Pak Ketua nih, teman kita nih Epo kemarin ya, yang edisi yang pertama jadi tamu, katanya bisa dipakai nggak buat tempat kursus 11 jari, mengetik 10 jari. Jadi Jadul ya. Jadi ingat Pak Amir Ganyu, Pak. Hah? Kanda. Kepala sekolah kita. Kepala sekolah kita. Kenapa dia Dia kan urusannya? guru keterampilan saya mengetik. Beliau. Beliau. Yang Pak Amir agak Ganyu. kurus-kurusan ya? Ya, Itu betul. saya malah lupa. Persis. Oh, Beliau itu. dulu ambil jurusan ambil keterampilan mengetik itu. kalau Mas Ud masih ingat ambil jurusan Apa kayu ya apa ya? kayu. Pak siapa? Pak Salam atau Pak? Kayu. Gini ya, Pak Salam kali yang ngajar tuh Pak Salam, Pak ya. Salam, Pak Sudah lupa Abu saya. Jaropi, Arsan Jaropi ya. Arsan Jaropi. Ada elektro juga kan? Ada Pak, Terampil. Pak yang orang Jawa yang naik Vespa, Vespa. itu Pak Sampurno ya. kalau Sampurno, nggak ya betul, Pak Sampurno. Sampurno. Sebenarnya sekolah kita ini asik ya, sebenarnya ya. Ya. Moving class, kemudian kita diajar untuk mandiri, punya keterampilan setelah tamat, dan rasa-rasanya kalau kita kaitkan dengan sekarang ini merdeka belajar merdeka, kayaknya itu ada aroma yang sama kali ya. Mungkin aja nanti kita akan bahas di lain waktu itu. Baik, saya kira ini durasi yang membatasi kita, tapi kan kita perlu juga dengar closing statement dari teman-teman ini. Otorita Masjid alumni PPSP ini, apa yang Anda harapkan dari teman-teman kita? Butuh biaya berapa lagi sih dari biaya yang keseluruhan yang Anda harapkan ini? Maksud gimana? Kalau di RAB yang kita telah buat, yang kita rencanakan itu sekitar 2,6 miliar ya. Saat ini kira-kira kita sudah menggunakan dana sekitar 1,4 miliar. Ya, sudah menggunakan 1,4 miliar. Jadi kita masih butuh kira-kira ya 1M sampai 1,2 untuk bisa merampungkan secara keseluruhan bangunan masjid kita ini. Ya, harapan kita bahwa insya Allah masjid ini akan menjadi monumen buat alumni. Karena alumni PPSP tidak akan pernah bertambah. Ya, sekolah kita kan sudah tidak ada. Sejak tahun 87 apa 8. 88? Ya, terakhir 88 88 kalau tidak salah. Katanya si ini nih, Faruk Beta. Faruk, betul. Lahir ya. Okay. Nah, jadi itu harapan kita, bagaimana kita bisa segera mewujudkan masjid kita ini, agar kiranya saat kita sudah muat, sudah tidak ada, masih ada yang anak cucu kita bisa melihat bahwa masjid kita masih ada, dan tentunya ini akan menjadi amal jariah kalau ini buat kita legacy, semua, legacy legacy. buat anak-anak cucu dan masyarakat sekitar sini ya. Betul. Luar biasa ini. Jadi itu barangkali terkait dengan Oke. fisik. Tapi saya tambahkan juga sedikit tentang fisik ini, fisik bangunan. Bahwa sebagian dari Kakanda dan Adinda yang turut berpartisipasi selama ini sudah ada memang yang istiqamah, sudah ada yang konsisten. Konsisten ya. Nyaris setiap bulan, Setiap bulan ada yang ya? 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Jadi mari kita menjaga konsistensi itu. Karena amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah yang istiqamah. Walaupun sedikit. Tetapi itu tekstualnya. Tetapi kalau banyak, kenapa tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Banyak dan sering. Banyak dan sering. Ya. Tentu ganjarannya akan lebih banyak dan lebih sering juga. Ya. Tapi di luar aspek fisik itu, mari kita bersama-sama membangun dan menyemarakan masjid kita ini nantinya dengan kemampuan ilmu kita. Kemampuan ilmu kita, saya kira seperti itu kan. Baik, kalau begitu nggak salah loh kalau kita beri applause buat semua yang ada ya, buat waris, buat menggagas ide yang pertama, buat yang sudah nyumbang dan yang bakal nyumbang, dan baik berupa dana maupun pemikiran ya, itu semua sangat kita harapkan ya. Dan teman-teman anak modul, kita jangan bertemu cuman sekali setahun saat reuni, tetapi mari kita makmurkan masjid kita ini
dengan sumbangsi yang tadi saya katakan ya, dan termasuk meramaikan podcast anak modul kita ini. Ya. Saya Andi Mangara bersama Imran dan Mas Ud mengucapkan terima kasih Anda sudah bersama kami, dan insya Allah kita akan bertemu pada edisi yang lain dengan perbincangan serta tamu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.